ayahmu, demi tidak menjadi pangeran, secara diam-diam membuat 100 jubah naga. Namun, bukannya menentang, kau malah membuat 2 segel kerajaan palsu untuk mendukungnya. Tetapi ayahmu benar-benar tidak memiliki bakat untuk menjadi kaisar. Belum sampai menyerang istana, sudah dikepung oleh pengawal kekaisaran. Akhirnya, habis-habisan menghabiskan semua harta keluarga selama bertahun-tahun. Dengan keberuntungan besar, berhasil melarikan diri dari kota Chang'an dalam kondisi terluka. Namun, pengkhianatan sebesar ini, bagaimana mungkin kaisar membiarkan kalian begitu saja? Dia memerintahkan komandan pengawal kekaisaran, Du Guling, untuk memimpin 20.000 pasukan berkuda mengejar. Selama 2 hari terakhir, Du Guling seperti anjing gila terus mengejar kalian. Ini benar-benar membuat kalian tertekan. Tidak pernah bisa lepas dari rasa ketakutan. Takut kepala kalian tidak lagi di leher keesokan harinya. Namun, setelah keluar dari Chang'an, ayahmu, Li Qi, ingin mencari perlindungan ke kerajaan Qi. Tetapi kau merasa itu bukan pilihan yang bijak. Bagaimana jika kerajaan Qi tidak ingin memusuhi kerajaan Wei dan menyerahkan kita semua? Apa yang harus dilakukan? Saat kau dan ayahmu berselisih pendapat, Du Guling yang seperti anjing gila membawa pasukan berkuda dan menyusul. Melihat situasi ini, kau segera berkata, "Ayah Raja, Du Guling ada di belakang kita. Kita harus mempercepat langkah kita. Di depan ada pegunungan yang sulit dilalui pasukan berkuda. Selama kita bisa masuk ke sana, masih ada kesempatan untuk kembali." Tetapi Li Qi hanya menggelengkan kepala. "Zhao Er, tidak ada gunanya. Kita tidak bisa melarikan diri. 2 hari tanpa makan dan minum. Lihatlah, ibumu dan yang lainnya tidak mampu lagi berjalan." Du Guling merasa kalian tidak mungkin melarikan diri lagi. Dia tidak langsung memerintahkan pasukan untuk menyerang. Hanya mengirim seorang perwira untuk menyampaikan pesan. "Yang mulia Pangeran Yong, Jenderal Dugu memiliki tawaran. Selama Anda bersedia menyerahkan senjata Anda, hidup Anda akan diampuni." Melihat Li Qi yang terlihat sangat panik, kau berusaha tenang dan menjawab untuknya. "Yang mulia perwira, bolehkah kami berdiskusi sebentar? Tidak akan lama, paling lama 15 menit. Mendengar ini, perwira itu berbalik untuk melapor kepada Du Guling. Du Guling berpikir sejenak sebelum, dengan cepat, dia menyetujui permintaanmu. Melihat situasi itu, kau berbicara pelan kepada Li Qi. "Ayah Raja, saat ini Du Guling belum bertindak. Jika kita menaiki kuda cepat, kita masih punya kesempatan melarikan diri ke pegunungan." Li Qi memandangmu dengan wajah penuh keputusasaan. "Zhao Er, tidak ada kesempatan lagi. Kau tidak tahu betapa berbahayanya Du Guling. Tidak ada yang pernah lolos dari tangannya. Ayah Raja, meskipun tidak bisa melarikan diri, kita harus bertarung. Apa yang kita lakukan adalah pemberontakan besar. Jika kita kembali ke Chang'an dan beruntung tidak dihukum mati, kita akan dipenjara seumur hidup. Apalagi hari itu ribuan orang bertempur di dalam kota. Banyak yang tewas. Ada yang harus bertanggung jawab atas semua ini." Li Qi berpikir bahwa kau belum menyerah. Dia kembali berkata, "Zhao Er, berhentilah melawan. Aku bukan orang yang cocok untuk ini. Aku tidak bisa naik tahta. Dan kau tidak akan punya kesempatan menjadi putra mahkota." Saat itu, ibumu, Nyonya Bai, juga mendekat. "Zhao Er, dengarkan ayahmu. Jika kita kembali dan memohon kepada Yang Mulia Kaisar, mungkin dia akan memaafkan kita." Pada saat yang sama, kedua istrimu juga ikut membujukmu. "Iya, suamiku, kekalahan kita sudah pasti. Saat ini, kita hanya bisa segera kembali ke Chang'an dan memohon pengampunan dari Kaisar." Dalam situasi genting ini, kau tidak ingin terus berdebat dengan mereka yang bodoh ini. Karena kau baru saja melakukan perjalanan waktu ke sini. Kau tidak ingin mati begitu cepat. Dengan kesal, kau berkata, "Aku sudah bilang, kalau kau ingin kembali, kembalilah sendiri. Aku lebih baik mati hari ini daripada kembali." Li Qi menghela napas dan berkata, "Kalau kau tidak mau kembali, kau mau kemana? Jika kau ingin mencari perlindungan di kerajaan Qi, pergilah. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Aku tidak akan kembali ke Chang'an. Sebagai cucu kaisar dari Wei, aku juga tidak akan mencari perlindungan di kerajaan Qi." Li Qi terlihat bingung. "Apa maksudmu? Apa kau ingin pergi ke pegunungan dan menjadi raja bandit? Jika iya, kenapa tidak? Setidaknya nasibku ada di tanganku sendiri. Itu lebih baik daripada kembali dan menjadi korban." Baru saja selesai bicara, wajah kedua istrimu langsung berubah sangat muram. Mereka berasal dari keluarga bangsawan ternama, dan sejak kecil tidak pernah hidup susah. Pergi ke pegunungan sama saja dengan mengambil nyawa mereka. Istri pertama, Liu Yingying, buru-buru membujukmu. "Suamiku, kembalilah ke Chang'an. Kau adalah cucu kaisar. Yang Mulia Kaisar paling hanya akan menegurmu beberapa kali. Aku juga akan meminta ayahku untuk mengajukan permohonan belas kasih bagimu." Istri kedua, Namong Yin, juga mengangguk setuju. Mendengar itu, kau mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bodoh. "Dulu, aku mengacungkan pedang untuk memaksa kaisar turun tahta. Keluarga kerajaan selalu yang paling kejam. Untuk dosa besar seperti ini,
Kembali ke sana berarti hukuman mati atau penderitaan berat. Waktu sudah mendesak, kau tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi kau menulis surat cerai untuk masing-masing istrimu, agar mereka bisa melepaskan diri dari hubungan denganmu di saat-saat kritis. Setidaknya itu bisa meringankan hukuman mereka di mata Kaisar. Kemudian, dengan tegas kau mengumpulkan semua orang, dan bertanya apakah mereka bersedia mengikutimu untuk melawan dan melarikan diri. Meskipun pasukan 1000 orang sudah putus asa, karena tekanan dari Duguling, masih ada 100 orang yang bersedia mengikutimu. Mereka tahu bahwa kembali juga berarti kematian. Di antara mereka, ada Liu Xuan dan Zhou Wen yang ahli dalam pertempuran, serta Wang Zichen yang ahli dalam strategi. Terakhir, kau memberi penghormatan kepada Li Qi dan Nyonya Bai dengan sungguh-sungguh. Meskipun kau berasal dari dunia lain, mereka adalah satu-satunya keluarga yang kau miliki di dunia ini. Waktu 15 menit berlalu dengan cepat. Duguling melihat banyak orang berjalan dengan lesu ke arahnya. Ketika dia melihat Li Qi juga ada di antara mereka, dia merasa lega. Itu berarti tugas pengejaran kali ini berhasil sempurna. Namun, yang tidak dia duga, kau berani melawan dan mencoba melarikan diri. Saat itu, seorang perwira bawahan Duguling tiba-tiba berkata, di depan ada lebih dari 100 pasukan berkuda yang tiba-tiba melarikan diri ke selatan. Ekspresi Duguling langsung berubah serius. Yang mulia Pangeran Yong, di mana putra Anda saat ini? Zhao Er tidak ada di sini. Dia tidak mau kembali ke Chang'an. Mendengar itu, Duguling segera naik ke kudanya, dan membawa sebagian pasukan berkuda untuk mengejarmu. Kau mendengar suara gemuruh pasukan berkuda di belakangmu, dan segera memerintahkan semua orang untuk melepas baju zirah mereka, agar bisa berlari lebih cepat. Duguling melihat jarak tetap tidak berkurang, dan kau serta pasukanmu hampir mencapai pegunungan. Dia langsung memerintahkan untuk menembakkan panah. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, hanya kurang dari 10 orang yang jatuh dari kuda. Melihat jalan di depan semakin sulit dilalui, kau segera memerintahkan semua orang meninggalkan kuda dan lari ke dalam hutan. Duguling melihat itu dan juga memerintahkan pasukan berkudanya turun dan melanjutkan pengejaran. Saat ini, hatimu dipenuhi kesedihan. Baru saja kau melintasi waktu. Kau sudah terjebak dalam rencana ayahmu untuk menggulingkan Kaisar. Namun, rencana itu berakhir dengan kekalahan total. Beberapa hari terakhir, kau mencoba memahami ingatan tubuh aslimu. Ternyata, Pangeran Yong, Li Qi, benar-benar orang yang ambisius tetapi tidak berbakat. Dia hanya berfokus pada merebut gelar putra mahkota, tanpa menyadari bahwa orang-orang di rumahnya sudah disuap. Jika tidak, bagaimana mungkin ketika pasukan Pangeran Yong menyerang Istana Timur? Kaisar sudah membuat persiapan yang sangat matang, kau hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah. Fokusmu sekarang adalah segera melepaskan diri dari pengejaran Duguling. Karena kelelahan, beberapa orang tua di kelompokmu akhirnya tidak mampu berlari lagi. Mereka akhirnya tertangkap oleh Duguling yang ada di belakang. Kau merasa khawatir orang-orang lain juga akan menyerah. Jadi kau berbicara untuk menenangkan mereka. Jangan panik, semuanya, kita sekarang sudah bergerak lebih ringan. Duguling dan anak buahnya masih memakai baju zirah. Jadi mereka tidak mungkin lebih cepat dari kita. Setelah malam tiba, kita pasti bisa melepaskan diri dari mereka. Seperti yang kau katakan, setelah malam tiba, pepohonan yang lebat menghalangi sinar bulan. Meskipun Duguling dan pasukannya menyalakan obor, itu tetap membuat mereka kesulitan. Kecepatan mereka pun mulai melambat. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, Duguling sepenuhnya kehilangan jejakmu dan pasukanmu. Pada saat itu, wakil komandan di sisi Duguling berkata, Jenderal, pasukan kita telah menangkap Pangeran Yong dan kelompoknya. Tugas pada dasarnya sudah selesai. Di depan adalah wilayah Hanzhong. Jika kita terus mengejar, mungkin saja kita akan bertemu pasukan Qi. Duguling merasa sangat enggan. Namun persediaan makanan yang dibawa juga tidak akan bertahan lama. Dia akhirnya hanya bisa memerintahkan kembali ke Chang'an. Namun yang tidak diketahui Duguling adalah, kau dan pasukanmu berada di sebuah bukit di sebelah kanannya. Kau merasa terkejut, berniat menggunakan kegelapan malam untuk sepenuhnya lolos dari Duguling. Namun malah salah jalan dan kembali ke tempat semula. Untung saja pasukan musuh tidak terus mencari. Kalau tidak, Duguling yang seperti anjing gila itu pasti sudah memenggal kepalamu di tempat. Pada saat itu, Zhou Wen di sisimu berkata, Putra mahkota, Duguling sudah pergi. Kita juga harus segera meninggalkan tempat ini. Mendengar itu, kau ragu sejenak. Aku tahu beberapa hari terakhir ini tidak mudah bagi kalian. Namun Duguling itu licik. Mungkin saja dia akan kembali. Lokasi kita sekarang cukup tersembunyi. Mari kita tunggu 1 atau 2 jam lagi. Tidak disangka dugaanmu benar. Duguling kembali kurang dari 1 jam kemudian. Namun setelah memastikan area sekitar sepi, dia akhirnya benar-benar menyerah. Melihat Duguling pergi, semua orang menoleh ke arahmu serentak. Putra mahkota, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kau tersenyum tipis dan berkata, Liu Xuan, Zhou Wen,
Kalian berdua bawa beberapa orang untuk menjelajahi jalan di depan. Jika ada desa besar atau bandit, jangan membuat kehebohan. Segera kembali dan laporkan padaku. Setelah itu, kau menoleh ke orang lain. Wang Zichen, bawa beberapa orang untuk memetik buah liar di pegunungan. Jika bertemu dengan binatang buas, tembak dan bunuh mereka. Pastikan semua orang makan kenyang terlebih dahulu. Setelah menerima perintahmu, semua orang pergi melaksanakan tugas mereka. Pada saat itu, hatimu yang tegang akhirnya bisa sedikit lega. Meski terlihat tenang dari luar, di dalam hatimu sangat gelisah. Pasalnya, 100 lebih orang dalam kelompok ini memiliki pikiran berbeda-beda. Jika wajahmu menunjukkan sedikit saja kepanikan, bisa saja mereka akan meninggalkanmu. Menjelang senja, Wang Zichen kembali membawa banyak buah liar. Dia bahkan berhasil memburu seekor kambing gunung seberat sekitar 100 jin. Ketika Wang Zichen mengusulkan untuk memanggang kambing itu, kau segera menolak sambil berkata, "Semua orang sudah bekerja keras. Aku tidak bisa menikmatinya sendirian." Kata-katamu membuat Wang Zichen terlihat sangat terkejut. Putra mahkota biasanya tidak seperti ini. Apakah kejadian ini mengubah kepribadiannya? Meski sedang dalam pelarian setelah kekalahan, pikiranmu tetap sangat jernih. Kini kau bukan lagi putra mahkota Yong. Jika kau masih bersikap seperti cucu kaisar, bisa saja ada orang bodoh yang akan membunuhmu dengan satu tebasan. Itu hanya akan membuatmu mati sia-sia. Tidak lama kemudian, Liu Xuan dan kelompoknya kembali. Putra mahkota, 10 li di depan ada sebuah desa bandit. Jumlah mereka sekitar 7 hingga 800 orang. Mereka tidak memiliki senjata lengkap, hanya tongkat dan alat seadanya. Pertahanan mereka juga sangat lemah. Saat kau berpikir tentang alasan mereka berada di sana, Wang Zichen tiba-tiba berkata, "Putra mahkota, setahuku, Gubernur Hanzong dari Qi, Wang Jing, adalah orang yang kejam. Dia memaksa rakyat membayar berbagai pajak dan pungutan yang berat. Mungkin mereka adalah warga yang melarikan diri." Mendengar itu, kau sudah punya rencana. Kau memerintahkan semua orang untuk makan kambing dan beristirahat. Malam ini, kita rebut desa bandit itu pada waktu tengah malam. Tidak lama kemudian, kau memimpin kelompokmu mendekati desa bandit dengan diam-diam. Melihat para penjaga tampaknya sedang tidur di tanah, kau merasa sangat senang. Kau segera memerintahkan Liu Xuan membawa pasukan untuk diam-diam mendekati desa. Pastikan pintu gerbang desa segera dikuasai. Jangan biarkan seorang pun melarikan diri dari desa. Pertempuran ini bahkan lebih sempurna dari yang diperkirakan. Hampir tanpa ada korban di pihakmu, desa berhasil dikuasai dengan mudah. Namun demikian, masih ada beberapa orang keras kepala yang tidak menyerah. Mereka menyerangmu dengan senjata seadanya. Namun, dengan cepat, Zhou Wen menebas mereka hingga tumbang. Melihat situasi telah terkendali, kau pun berbicara dengan suara lantang. "Aku tahu kalian merasa tidak tenang. Tapi jangan takut, aku bukan orang yang suka membunuh sembarangan. Dan aku bukan orang jahat. Selama kalian tidak melawan, kalian bisa tetap hidup damai di Black Tiger Ridge ini. Karena aku telah mengambil alih Black Tiger Ridge ini. Aku juga akan melindungi keselamatan kalian di masa depan." Mendengar itu, orang-orang di desa terlihat lebih tenang. Melihat bahwa kau tidak tampak seperti seorang penjahat kejam, mereka akhirnya sepenuhnya menyerah dan tidak lagi melawan. Sementara itu, ayahmu, Li Qi, dan kelompoknya yang ditangkap oleh Du Guling dibawa kembali ke Chang'an. Seperti yang kau duga, semuanya terjadi sesuai prediksimu. Sebagian besar orang yang memberontak dihukum mati, terutama para prajurit dan orang kepercayaan dari kediaman Pangeran Yong. Mereka digantung di dinding kota sebagai peringatan bagi siapa saja yang memiliki niat jahat terhadap kerajaan. Sementara keluargamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di kediaman Pangeran Yong. Yang lucu adalah, ayahmu akhirnya menyalahkan semua kesalahan kepada dirimu. Namun, itu tidak menimbulkan dampak besar. Sebaliknya, Kaisar hanya tersenyum licik, seolah-olah semua sudah sesuai rencananya. Namun, dia tidak tahu bahwa kau adalah seorang pelintas waktu, dan semua yang dia lakukan sudah kau prediksi sebelumnya.